Shalom kekasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Hari ini adalah hari yang Tuhan telah berikan. Mari para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, kita gunakan sebaik mungkin untuk terus tertanam dalam kebenaran firman Tuhan. Dengan demikian, saya berharap kita semua dimampukan dalam menghadapi kenyataan hidup untuk tetap ada dalam kebenaran sebagaimana yang Tuhan inginkan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menerima kemurahan Tuhan, di mana kami kembali diberikan waktu dan kesempatan. Biarlah dalam kesempatan yang indah ini, Engkau penuhi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu yang merupakan isi hati-Mu untuk kami semua, agar kami dibawa menjadi pribadi-pribadi yang berpikiran realistis dalam menghadapi setiap persoalan yang kami hadapi. Bukan hanya sekedar kami beriman, tetapi kami tidak bertindak atau berbuat apa-apa di dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang tidak mengerti kehidupan apa yang harus kami lakukan saat kami berada di dalam dunia ini. Maka dari itu Tuhan, pimpin dan bukakan hati dan pikiran kami, agar kami berjalan seperti apa yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami berdoa. Amin. Kasih Kristus melekat dalam Tuhan bertema realistis. Firman Tuhan terdapat dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 7b. Demikian firman-Nya. Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu terlalu jauh bagimu. Kekasih Kristus, ayat ini adalah sambungan dari ayat waktu malaikat Tuhan menyentuh Nabi Elia dan memerintahkan makan karena perjalanannya masih jauh, di mana ia harus menempuh 40 hari lagi lamanya. Dari ayat ini kita dapat mengatakan bahwa sikap Allah sangat realistis dengan menolong Elia dari depresi dengan memberi tidur dan makan. Berpikir realistis adalah suatu kemampuan untuk melihat dunia secara objektif dan mengambil keputusan yang berdasarkan pada fakta yang ada, bukan berdasarkan harapan atau fantasi. Orang yang realistis adalah seorang yang memiliki pemahaman yang baik tentang realitas suatu situasi dan memahami apa yang akan didapat dan tidak dapat dilakukan. Realistis berarti juga mewujudkan ide yang dapat dicapai dan menyerupai kebenaran aktual tentang kehidupan atau kenyataan. Selama kita menjalani kehidupan di muka bumi ini, pasti akan ada sesuatu yang tidak sinkron atau sama, yaitu antara apa yang diharapkan tidak sama dengan kenyataan yang ada. Semakin besar tantangan hidup yang kita hadapi, semestinya kita semakin rindu untuk memiliki kehidupan rohani yang bertumbuh dewasa. Sehingga dalam menghadapi hidup, kita lebih realistis. Kedewasaan rohani membawa kehidupan yang realistis dan ini dapat membantu kita untuk menghadapi tantangan demi tantangan tersebut. Kita sebagai orang Kristen penting untuk berpikir surgawi, tetapi bukan berarti mengabaikan kehidupan kita di dunia, di mana pikiran dan kehidupannya semua tentang surga dan tidak lagi berpikir tentang kehidupan di bumi. Bila hidup demikian, sepertinya kakinya pun tidak menginjak bumi, sehingga saat masalah datang memiliki kesulitan untuk berpikir secara duniawi. Memang semua apa yang kita lakukan mempunyai konsekuensinya. Berpikir secara realistis akan membantu kita menentukan apa konsekuensi tersebut. Orang yang berpikir realistis adalah orang yang berpikir cermat. Ada pepatah mengatakan, berharaplah bahwa itu akan berhasil, tetapi bekerjalah sebaik mungkin bahwa itu sepertinya gagal. Dengan berpikir seperti itu, kita meminimalkan risiko yang tidak perlu. Jangan berpikir karena kita Kristen, kita akan terhindar dari penderitaan yang dialami oleh manusia pada umumnya. Malah dengan berpikir secara realistis dari aspek ini, kita bisa diarahkan oleh Tuhan untuk menunjukkan fokus kita kepada kehidupan yang akan datang. Melalui peristiwa yang kita alami membawa kita kepada kerajaan-Nya. Oleh sebab itu, kita tidak perlu mempermasalahkan apakah yang kita alami hari ini menyenangkan atau tidak menyenangkan. Tetapi yang harus kita persoalkan adalah apakah yang kita alami membuat kita bertumbuh menjadi manusia yang indah di mata Allah atau tidak. Mari berpikirlah realistis. Allah bisa hadir melalui semua peristiwa yang kita alami, dan di balik semua itu Allah mau menyempurnakan kita. Hal yang penting untuk kita lakukan sekarang adalah ubah pola pikir kita dengan kebenaran.
sebelum kesempatan kita berlalu. Kita tidak perlu mempermasalahkan apakah yang kita alami hari ini menyenangkan atau tidak. Tetapi yang harus kita persoalkan adalah apakah kita berpikir realistis bahwa setiap yang kita alami membuat kita bertumbuh menjadi manusia yang indah di mata Allah. Pemazmur mengungkapkan keadaannya dalam Mazmur 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Hanya sebagian kecil dari kita yang akan ke surga tanpa merasa takut. Siapakah di antara kita yang mau mengakui dengan jujur bahwa kita selalu mempraktekkan ayat ini? Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Mazmur 56 ayat 12. Meskipun kita benar-benar percaya kepada Allah, tetapi terkadang kita merasa cemas karena kita digerogoti oleh rasa takut. Biasanya kepercayaan kita kepada Allah bercampur dengan kekhawatiran. Jika kita memiliki rasa khawatir, itu manusiawi. Sekelas Rasul Paulus pun memiliki rasa khawatir. Tercatat dalam 1 Korintus 2 ayat 3. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Yang harus kita perhatikan, jangan sampai ada dari kita adalah dikuasai oleh rasa khawatir. Jadi jangan cemas jika kita pun punya rasa khawatir. Juga kita tidak perlu berpura-pura tidak merasa khawatir. Jika kita terganggu oleh kekhawatiran kita, akuilah perasaan itu. Lalu melakukan yang terbaik yang kita dapat kerjakan. Sudah selayaknya kita sebagai umat Tuhan menyadari apapun yang sedang kita kerjakan akan menghasilkan sesuatu yang baik. Keyakinan seperti ini memang seharusnya dimiliki oleh umat Tuhan, sehingga tidak mengalami kebimbangan atau kekhawatiran. Kekasih Kristus, ketika kita mengalami persoalan yang berat, mari berpikir realistis. Janganlah kita terus memikirkannya, maka kekhawatiran dan kebimbangan akan terjadi. Tetapi lakukanlah tindakan, yaitu menghampiri Tuhan. Yakobus 1 ayat 6-8 mengatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi kita dalam menjalani kehidupan ini harus realistis, bukan hanya tertumpu pada iman tetapi tidak bertindak dan juga tidak fokus kepada masalah yang dapat mendatangkan kebimbangan, melainkan selesaikanlah tanggung jawab kita dan harapkan hasil sesuai dengan kapasitas. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa, Tuhan Yesus terima kasih buat firman hari ini. Sungguh memberkati iman percaya kami, di mana kami diajak untuk berpikir realistis. Bukan hanya berpikir tentang keadaan, tetapi kami juga harus berpikir tentang iman kami. Bahkan juga sebaliknya, bukan hanya berpikir tentang iman, tetapi kami tidak bekerja, tidak melakukan apa yang kami imani. Itu namanya tidak berpikir realistis. Biarlah kami Tuhan dibawa untuk berpikir realistis. Antara iman dan tindakan harus seimbang, sejajar. Itulah yang Engkau kehendaki. Karena Engkau memberikan apapun yang kami hadapi dalam kehidupan ini, pasti ada jalan keluar dan ujung-ujungnya selalu mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.